Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini, kita juga akan bersyukur atas HUT ke-39 Yayasan Pendidikan, ke-18 Yayasan Kesehatan, dan ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Bahtera Hayat Surabaya, Pendeta Marianus Tupesi STH. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 119 ayat 144 menjadi nats pimpin kita pada hari ini, berkata demikian. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti, supaya aku hidup. Dan umat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah,
Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Saat ini, penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa kami untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia sesuai dengan perintah-Mu. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengolah berkat-Mu di dunia ini, kiranya Engkau gerakan dan mampukan agar kami dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan dan kemiskinan. Kami yang masih Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakanlah hati dan pikiran kami, agar kami mampu menopang yang tidak berdaya, agar terwujud keselarasan. Jamalah hati kami, agar tidak mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi. Karuniakan kami kasih dan cinta-Mu, agar kami menjadi berarti bagi sesama. Amin. Umat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari presbiter yang bertugas.
Umat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepada Tuhan kembali kami bersyukur. Jika Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus mendidik hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk menangkap pesan sabda-Mu ini dengan baik dan benar, dan kami mampu melakukannya di dalam keseharian kami. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ketika kita diajak untuk berpikir kritis,
seharusnya kita bisa menerima apa yang dianjurkan, apa yang disarankan itu dengan penuh kegembiraan. Kita berpikir kritis jangan dilakukan ketika kondisi kita sedang kritis. Kita berpikir kritis harus juga dilakukan dalam kondisi yang nyaman, stabil, ataupun tentram. Atau dengan kata lain, berpikir kritis kita harus lakukan dalam kondisi apapun agar kita mampu menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan ketika kita berpikir kritis, kita harus dimulai ketika kita mau berdialog dengan diri kita sendiri. Karena ketidakpastian atau kepastian dalam hidup adalah sebuah peristiwa di mana situasi sedang menguji diri kita. Dalam ujian diri itu, di situ juga terjadi satu proses yang disebut dengan pembelajaran diri. Bacaan kita pada hari ini dapat kita lihat bagaimana umat Israel yang saya sebut di sini adalah generasi Kanaan gagal untuk berpikir secara kritis ketika mereka hidup dalam kemapanan. Perjuangan generasi masa lalu tidak dikritisi dengan baik dan benar. Mereka berpikir dan merancang kehidupan berdasarkan keinginan mereka. Padahal generasi sebelumnya mengajarkan bagaimana mereka agar hidup dalam ketentraman, hidup dalam kebahagiaan, dan juga hidup dalam keselamatan. Kita bisa baca dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan 7. Saya akan membacakan ayat ini, Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan 7. Yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Persoalannya, apakah generasi Kanaan ini mereka mau mempelajari ajaran dan nasihat ini dengan baik dan benar? Rupa-rupanya tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita bisa baca dalam perikop kita pada hari ini, mereka mengabaikan pengajaran itu, yang akhirnya mereka mengalami penderitaan. Semua ini terjadi karena kemapanan, kenikmatan yang dirasakan tanpa mereka berpikir, kenapa Tuhan memberi mereka tanah Kanaan? Kenapa Tuhan menempatkan mereka sebagai generasi yang menikmati tanah Kanaan? Pertanyaan seperti ini tidak hadir dalam generasi ini. Sehingga penderitaan pada akhirnya menjadi bagian dari perjalanan kehidupan mereka. Bisa kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berdialog dengan diri sendiri atau bertanya kepada diri sendiri adalah sebuah sikap kritis yang harus kita bangun di kehidupan ini. Atau istilahnya dalam filsafat yang disebut dengan dialektika. Karena dalam dialektika itu ada tesa, antitesa, dan sintesa. Kalau kita kaitkan dalam bacaan ini, yang disebut dengan tesa adalah sebuah pertanyaan yang harus lahir dari generasi Kanaan. Pertanyaannya berbunyi demikian. Kenapa Tuhan menuntun nenek moyang mereka sehingga sampai ke negeri Kanaan? Antitesanya adalah, seandainya Tuhan tidak menuntun, apa jadinya kita sebagai sebuah bangsa? Dan sintesanya, kalau kita mau lihat lebih jeli, bahwa mereka harus taat
Karena dalam ketaatanlah hadir yang disebut dengan keselamatan dan kebahagiaan. Ya, kalau kita berbicara dalam bahasa filsafat dialektika, apa yang disebut dengan tesa itu adalah sebuah persoalan, dan kalau yang disebut dengan antitesa adalah tanggapan, kritik, ataupun juga masukan yang sangat konstruktif. Yang disebut dengan sintesa adalah kesimpulan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bila kita melihat yang seperti ini, maka berpikir kritis itu menjadi sangat penting. Apalagi pada saat ini, dalam masa pelajaran atau tahun ajaran baru. Banyak anak-anak kita yang bisa diterima di sekolah favorit, di perguruan tinggi favorit. Pertanyaannya, ketika kita diterima di sekolah favorit, ketika kita diterima di perguruan tinggi favorit, apa yang harus kita pertanyakan kepada Tuhan? Seharusnya kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau menuntun aku sehingga aku tiba sampai, sehingga aku diterima di sekolah yang aku inginkan? Dan berpikir kemudian, seandainya Tuhan tidak menuntun aku dan tidak memimpin aku, tidak mungkin aku diterima di sekolah favorit, di perguruan tinggi favorit. Kesimpulannya, ketika Tuhan menuntun, ketika Tuhan berkenan, itu berarti saya harus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Belajar apa? Dengan sungguh-sungguh. Itu yang perlu kita hadirkan dalam diri kita, yang kita pada saat ini diterima di sekolah favorit ataupun perguruan tinggi favorit. Nah, bagi yang tidak diterima, apa yang harus kita katakan? Kita juga akan bisa bertanya, kenapa Tuhan tidak berkenan? Seandainya, antitesanya, seandainya Tuhan berkenan, saya akan belajar dengan sungguh, saya akan majukan diri saya. Kesimpulannya, jika Tuhan tidak berkenan saya berada di tempat sekolah favorit ataupun perguruan tinggi favorit, saya tetap juga harus belajar. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan menempatkan saya bukan hanya di sekolah favorit, tapi di tempat lain adalah juga untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak hal Bapak Ibu, sehingga kita tidak kecewa, sehingga kita tidak marah, tapi kita bisa mengkritisi. Dan juga bagi warga jemaat yang pada saat ini terdampak COVID-19, mungkin kita bisa bertanya pada saat ini, kenapa kita pada saat ini kritis? Antitesanya, seandainya pada waktu itu kita bisa menabung dan seterusnya, kita bisa berbagi, kita tidak pelit. Sintesanya, maka kita akan bisa berkata, pada saat ini aku harus jauh lebih taat, aku harus jauh lebih bisa mengerem gaya hidup, dan yang berikutnya aku juga harus senantiasa berbagi. Dan pada saat ini juga GPIB melalui Yapendik ulang tahun yang ke-39, Yankes yang ke-18, dan juga Yadia yang ke-26. Apa yang ingin kita katakan sebagai warga GPIB tentang Yapendik, tentang Yankes, tentang Yadia? Sekarang ini kita bisa katakan, Tuhan menempatkan Yapendik, Yankes, Yadia ada di GPIB. Antitesanya, seandainya Tuhan tidak menempatkan Yankes, Yapendik, dan Yadia, mungkin tidak akan ada Yapendik di pelosok, mungkin tidak akan ada Yankes di Surabaya, mungkin tidak akan ada Yadia di Jakarta untuk memasyarakatkan manusia. Sintesanya, bahwa kalau memang Yapendik, Yankes, Yadia milik kita, yang pada saat ini
mengalami situasi yang kritis, apa yang harus kita lakukan? Mari kita bantu, mari kita dukung. Maka kita syukur pada hari ini memang berkenan kepada Allah. Karena kita memikirkan, karena kita mau berjuang untuk Yankes, Yapendik, dan juga dia. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, berdialog dengan diri sendiri itu sama dengan kita berpikir kritis, sehingga kita tidak hilang arah kehidupan ini. Sama dengan kita beragama. Beragama bukan bersifat hafalan atau sekedar pengetahuan yang pada akhirnya kita tidak lagi berpikir kritis tentang keimanan kita. Yang saya maksudkan di sini adalah kita tidak akan pernah lagi bertanya dalam kehidupan ini, apakah kita benar di mata Tuhan atau tidak? Apakah tindakan kita menyakiti hati Tuhan atau tidak? Kita tidak akan pernah bertanya lagi. Kita anggap, oh sudah kelar, saya sudah Kristen, Yesus Kristus mengampuni, dia sudah berkorban untuk kita. Kalau kita ditanya, bunyi ayat Matius pasal 2 ayat 5 apa bunyinya? Oh kita tahu, hafalan Bapak Ibu. Kalau kita katakan di mana Yesus dilahirkan, oh kita tahu. Siapa murid Yesus kita tahu. Jika sikap kritis tidak kita bangun, bertanya kepada Tuhan tidak kita bangun dalam kehidupan ini, maka kita akan gagal menangkap kehidupan ini. Maka kita akan gagal untuk menyikapi kehidupan ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang harus kita munculkan, Tuhan kenapa Engkau memberi aku kekayaan? Tuhan kenapa Engkau memberi aku kesejahteraan? Tuhan kenapa Engkau memberi aku penderitaan pada saat ini? Baiklah kita berpikir kritis. Jika ini yang kita lakukan Bapak Ibu, berdialog dengan diri sendiri, berpikir kritis, di situ kita mengagungkan nama Tuhan. Di situ kita menempatkan Tuhan sebagaimana adanya. Umat Israel generasi Kanan tidak bertanya seperti ini. Mereka gagal berpikir kritis. Sama dengan ketika kita gagal untuk berpikir kritis, maka di situ kita akan menyepelekan Tuhan. Bandingkan dengan bacaan ini. Apa yang terjadi? Umat Tuhan menyepelekan Tuhan itu sendiri. Dan kalau ini yang terjadi Bapak Ibu, maka jangan heran kita akan mendewakan diri kita sendiri, dan selanjutnya kita akan menyembah kekuatan lain. Kalau dalam bacaan ini kita akan menyembah Baal. Amin. Untuk melakukan yang terbaik.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari darah Maria, menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengaku betapa banyak kami sering membanggakan diri kami sendiri, tanpa kami mau melihat siapa diri kami. Biar kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, agar dalam pengampunan-Mu kami diajar dan dididik untuk menjadi jauh lebih rendah hati, jauh lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami ke depan ini. Itu juga yang menjadi harap dan pinta hamba-Mu ini Tuhan. Biar kiranya juga Tuhan berkenan memberkati gereja-Mu, agar sebagai gereja Tuhan, kami dapat memberikan yang terbaik dalam proses pelayanan kami ke depan ini, di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami. Dan biarlah juga kiranya ketika Tuhan masih berkenan memberikan kami tempat di persada ini untuk bersaksi dan melayani pekerjaan Tuhan, biarlah kami sebagai warga Kristiani selalu berpikir kritis tentang keimanan kami, untuk kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan pada akhirnya, dan kami mengandalkan Engkau dalam setiap gerak langkah pelayanan dan kesaksian kami. Kepada Tuhan Sang Pemberi Hidup, kembali lagi hamba-Mu datang memohon dan meminta dan berharap Tuhan berkenan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan menambahkan kearifan dan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, agar mereka mampu mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara di masa pandemi ini dengan baik dan benar. Begitu banyak celah yang akan menghancurkan kebersamaan kami. Biarlah kiranya juga Tuhan tetap beserta kepada aparat TNI dan Polri, dan juga kepada para medis, agar mereka juga bisa bersatu hati dalam kami menghadapi pandemi ini sebagai masyarakat dan bangsa ini. Kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan khususnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik itu Ibu Gubernur ataupun Ibu Wali Kota Surabaya. Biarlah juga Tuhan tetap menyatukan hati dan pikiran mereka, agar mereka juga dapat memberikan yang terbaik bagi Provinsi Jawa Timur dan khususnya juga Kota Surabaya, di mana kami menghadapi pandemi pada saat ini. Kami serahkan seluruh proses penanganan ini hanya ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Kami menyerahkan juga proses perjalanan Gereja Persekutuan Indonesia bagian Barat. Biarlah kiranya juga Tuhan tetap beserta dengan fungsionaris Majelis Sinode dan semua departemen yang ada. Biarlah juga Tuhan memberkati semua yayasan yang ada, agar ketika kami merayakan hari ulang tahun Yayasan Kesehatan, Yayasan Pendidikan, dan juga Yayasan Diakonia, kami dapat memberikan yang terbaik bagi pelayanan gereja-Mu ke depan ini. Kami serahkan perjalanan GPIB Jemaat Bahtera Hayat dengan seluruh pergumulan kami, menyangkut kebersamaan kami. Biar juga Tuhan mendidik dan mengajar kami kerendahan hati, agar kami bisa bersatu hati, saling memahami, dan juga saling mengasihi dengan ketulusan dalam kehidupan bersama dan juga dalam hidup persekutuan kami. Dan di tengah-tengah kebersamaan dan persekutuan ini juga Tuhan, kembali kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami, jemaat kekasih kami yang merindukan kekuatan, kesembuhan bagi Ibu Lerwan Naung, Ibu Baktiar, Ibu A.M. Purwanto, Ibu P. Budiono, Ibu Els Wahyudi, Bapak Herman Rombotoh, Bapak Kandar Panjaitan dan Ibu Kandar Panjaitan, Ibu L. Umbas, Ibu O.P. Kolanus, Ibu Luis Wehanto, Ibu Greta Maengkom, Bapak Nikolo Tulung, Bapak W. Mamesa, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Nggolut,
Ibu Munasi Muryadi, Bapak Li Eng Liang, dan Ibu Umi Suyitno. Biarlah jamahanmu, sentuhanmu, baik melalui para medis, baik dari suami, istri, anak-anak, menantu, dan cucu, itu juga kiranya menguatkan tubuh dan jasmani mereka. Dan biarlah juga obat-obatan, makanan, dan minuman itu juga menjadi bagian dari cara Tuhan untuk memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Dan juga bagi warga jemaat kami yang tepat pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Bagi Ibu Mary L. Pangemanan Patina Sarani, Timi Julio Rinti, Rafael Juli Angelica Timmerman, Gabriela Juli Angelica Timmerman, Julian BJ Kaunang. Bila juga Tuhan memberkati orang-orang yang kami cintai ini dalam pertambahan 1 tahun usia tepat pada hari ini. Kiranya kasih sayang Tuhan menaungi mereka dan Tuhan melengkapi sukacita mereka, agar mereka juga menjadi berarti dalam kehidupan mereka ke depan, baik sebagai seorang istri ataupun juga sebagai anak-anak, agar mereka juga mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka ke depan ini. Kami serahkan kehidupan pergumulan kami Tuhan, biarlah juga Tuhan memberkati jemaat-jemaat kami yang terdampak karena COVID-19. Tuhan menghampiri mereka dengan cara Tuhan. Tuhan menggerakkan hati dan pikiran kami semua sebagai warga jemaat, agar kami bisa berbagi dengan mereka, agar kami juga bisa meringankan beban mereka, dan kami juga bisa menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan kami berbagi. Kami serahkan juga Tuhan harapan dan pinta kami, kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, biarlah juga Tuhan menjaga dan melindungi kami. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dan pelayanan kami hanya ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu yang akan kau beri
kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan, terimalah hantaran syukur kami ini. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya, sehingga kami mampu menggunakannya untuk pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Warta Jemaat hari Minggu kelima sesudah Pentakosta, hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020. Ibadah keluarga hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 di masing-masing sektor 1 sampai dengan 5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Ibadah hari Minggu bersahaja hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live recording yang dapat diakses melalui channel YouTube GPIB Bahtera Hayat Surabaya. Informasi bagi warga jemaat, seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial atau pelkat, katekesasi, latihan, paduan suara, vokal grup, dan lainnya pada pekan mendatang, tanggal 6 Juli tahun 2020 sampai 12 Juli 2020 ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui. Berita duka telah dipanggil Tuhan di dalam kemuliaannya Penatua Bapak Santoso Thomas Tukiman dari sektor pelayanan 5 dalam usia yang ke-72 tahun pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 pukul 7.15 WIB di rumah Gruka Jalan Gadukan Utara 10 nomor 27 Surabaya. Ibadah pelepasan jenazah telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 9 WIB di Gedung Bahtera Anugerah Surabaya dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Babat Jerawat Pakal Benowo Surabaya. Majelis jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan turut berduka cita. Kiranya kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada keluarga besar Tukiman. Untuk kegiatan ibadah serta laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Demikian. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.